Jadi untuk hari ini kita akan ada pers conference dan juga trunk show dengan tema Rejuvenate ya. Jadi kita ini untuk roadshow to Indonesia Fashion Parade 2023. Jadi ini beberapa kali kita sudah beberapa tahun ini setiap tahun kita mengadakan Indonesia Fashion Parade. Dan nanti untuk tahun ini kita akan rencananya ada di bulan Juni 2023 dan ini pers conference-nya. Jadi kita ini trunk show dulu. Jadi ini ada 11 desainer yang akan memperagakan untuk desainnya. Jadi ada dari Jakarta, ada dari Bandung, kemudian ada dari Kalimantan, dari Bekasi, Depok, dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita semua ini dari Indonesia Fashion Parade. Untuk persiapannya sendiri, ini cepat banget ya, cuman kurang dari 2 minggu ini kita persiapannya. Jadi untuk press conference dan trunk show ini hanya 2 minggu kita persiapan, dan masing-masing desainer tuh awalnya memang untuk 2 desain, tapi ada juga yang 3 desain dan 4 desain gitu ya. Kalau untuk saya sendiri 2 desain dan itu untuk cowok gitu ya. Biasanya saya untuk mendesain tuh cewek ya, tapi untuk kali ini saya cowok ada 2 desain. Dan sebelumnya untuk cowok itu waktu di Inacraft tahun lalu gitu ya. Tahun lalu saya ada juga fashion show di Inacraft tahun 2022 di GCC, itu ada 2 desain untuk cowok juga gitu. Nah, kalau saya kan brand saya itu Uke Crochet ya. Jadi sesuai dengan namanya, crochet itu adalah merenda ya, merajut gitu ya. Jadi semua desain saya itu memang dititik beratkan ke rajutan. Tapi dari 2 tahun belakangan ini saya combine dengan wasra. Jadi dengan kain wasra itu ada tenun, dan tenun itu saya pakai dari tenun NTT, ada tenun Baduy, ada tenun Troso dari Jawa Tengah, dan yang lain-lain juga batik ya. Dan di Kabupaten Bandung sendiri itu kan punya batik unggulan yaitu batik Kina. Dan tahun kemarin tahun 2022 pada saat Indonesia Fashion Parade 2022 saya mendesain satu baju combine antara rajutan dengan baju dengan batik Kina, dan itu sudah show di waktu itu kita di Mangga Besar ya, di itu Swiss Bell Inn. Dan seperti ini yang saya pakai, ini semua rajutan. Ini memang untuk personal branding yang saya selalu pakai untuk rajutan ya. Dan ini juga rajutan combine dengan tenun. Ini tenun NTT dan tenun NTB gitu ya. Dan yang di bawah ini kebetulan ada dari Kabupaten Malaka NTT ya. Kalau yang atas ini dari Lombok ya. Teman-teman SMA baru datang. Dan itu kenapa saya suka merajut? Memang dari kecil, dari umur 9 tahun waktu ke SD kelas 3, saya sudah mulai belajar merajut dari orang tua saya. Dan karena memang minat, punya passion di sana, jadi saya selalu belajar dari mulai yang kecil-kecil sampai menjadi seperti sekarang. Dan itu memang tidak terduga juga ya, dari hobi menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Dan itu saya pada saat mahasiswa saya berjualan. Jadi karena jauh dari orang tua, untuk mencari uang tambahan, saya membuat rajutan shawl, kemudian tas dan yang lain-lain, dan saya jual ke teman-teman juga, dan ternyata mereka suka. Dan kemudian pada saat saya melahirkan, itu sempat berhenti sih, vakum ya merajut. Tapi setelah anak saya SD, saya mulai merajut lagi, dan kemudian tahun 2011 saya mulai menjadi fashion designer untuk tadinya khususnya untuk rajutannya. Jadi semua desain saya tuh rajutan, full rajutan gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan jadi berpikir juga kalau cuma rajutan saja itu kurang menarik juga gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang ini masih belum mau memakai rajutan karena mereka beranggapan bahwa rajutan itu biasanya panas gitu ya. Padahal kalau kita memakai benang yang betul, dia tidak akan panas dan juga tidak berat gitu ya. Rajutan itu sendiri tidak berat gitu ya. Jadi saya pingin anak-anak muda, anak-anak remaja juga
ikut mencintai rajutan. Dari situ saya mulai mendesain untuk yang girly, kemudian funky, fancy. Jadi itu anak-anak muda. Jadi segmen untuk anak-anak muda, dan kebetulan memang anak-anak muda ternyata juga suka dengan dari rajutan yang saya buat itu. Mereka tahu ternyata memang rajutan ini tidak hanya sekedar rajutan yang biasanya dikenal dengan, mungkin kalau orang dulu hanya memakai benang wol ya untuk wearable. Kalau sekarang sudah banyak macamnya. Jadi ada benang katun aja macam-macam ya. Ada katun Bali, ada katun soft katun, ada kasmilon yang dicampur dari katun dan yang lain-lain gitu ya. Dan itu banyak pilihan. Kemudian ada benang sutra dan yang lain-lain juga, dan itu membuat rajutan itu tampil menarik itu. Nah, setelah beberapa tahun belakangan ini saya mencoba untuk mengcombine antara rajutan dengan wasra. Jadi kain wasra itu kain untuk dari bermacam-macam daerah. Kita mempunyai kain yang bagus-bagus, dan kenapa tidak kalau kita gabungkan dengan rajutan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Misalnya tenun, batik, dan kemudian juga tenun ini kan masing-masing daerah punya ciri khas gitu ya. Dan itu saya coba untuk membuat mix and match dengan rajutan. Dan animonya ternyata cukup banyak, apalagi yang dari luar-luar itu mereka suka banget gitu ya. Dan kemudian dari rajutan ini saya juga punya prestasi. Jadi tahun 2020 saya menjadi juara untuk kategori kreatif Payung Rajut Indonesia di Festival Payung Indonesia tahun 2020. Dan kemudian ya berkembang terus gitu ya. Kemudian kalau untuk baju-baju itu saya lihat, jadi kalau misalnya kayak seperti sekarang ini kan rejuvenate ya, jadi ada permajaan, artinya sustainable fashion gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan fashion itu kan harusnya seperti barang-barang yang lain juga ya, maksudnya itu bisa didaur ulang lah, artinya barang-barang yang lama pun nggak usah kita buang tapi bisa kita manfaatkan. Misalnya kayak yang saya sekarang ini, saya punya baju, kebetulan ada baju rok jeans gitu ya, dan itu sudah lama, dan kemudian saya terpikir itu untuk saya buat jadi perbarui dengan combine rajutan gitu. Jadi akhirnya saya bikin untuk fashion saya yang sekarang ini dengan di combine dengan jeans gitu ya. Jadi mulai untuk baju dan juga celananya gitu ya. Kemudian juga saya satu lagi itu baju itu sebenarnya saya sudah punya, karena kemarin waktunya cuma sebentar ya. Saya sudah merajut itu lama, tapi tiba-tiba pada saat itu ternyata kena luntur ceritanya tuh, si baju yang belum dipakai tapi kena luntur gitu kan. Akhirnya saya ganti warna aja. Jadi kita kasih warna yang lain, dan kemudian saya lihat habis itu saya combine dengan tenun gitu ya. Dan jadi yang kedua yang fashion sekarang ini. Sebelumnya kalau kita melihat itu ya, kalau misalnya kita melihat sesuatu, oh ini ada bentuknya seperti ini, kayaknya bagusnya ini dikombin sama itu. Nah itu biasanya kita melihat suka nggak sengaja ya, ini kok bisa tiba-tiba ini. Dan kemudian saya untuk bisa merajut itu kan lama ya gitu. Tapi saya juga iniin ke teman-teman yang bisa merajut, seperti yang membuat granny, ini namanya granny gitu ya. Ada yang membuat granny, ada yang membuat kemudian shawl, ada yang membuat apa. Tapi saya sudah punya desain, dan itu akan saya satukan dan saya desain menjadi satu baju yang menarik gitu ya. Jadi dibantu juga sama teman-teman yang lain. Dan sesuai dengan yang tema yang sekarang dari untuk Indonesia Fashion Week ini, memang kita selalu mengupayakan dari yang dulu pernah kita showkan gitu ya, menjadi sesuatu yang baru lagi gitu ya. Dan itu sangat menantang dan sangat menarik, karena itu membuat ide-ide kita itu keluar dan membuat semua yang kita karyakan itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.